Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Gajah Prabaspara dengan NIM akhir 3009. Saya dari Prodi Informatika, eh, dari teori bahasa kelas B. Sini saya akan menjelaskan terkait saya terkait otomata, mesin otomata ya. Jadi di sini saya nomor satu, pertama itu sebutkan perbedaan utama antara deterministik FSA dengan non-deterministik. Nah, jadi yang pertama itu DFA, perbedaan dari DFA atau RFA itu kayak jalur busway, jadi sekali masuk gak ada jalur lain, terus jadi gak bisa pindah. Terus yang NFA itu otomatisnya itu kayak jalan raya biasa, jadi banyak cabang, bisa belok kemanapun, dan juga ada jalan tikus, tapi pada akhirnya tujuan akhirnya itu sama. Di penjelasannya itu pada di DFA semua langkahnya sudah pasti. Namun yang di NFA itu tuh eh, lebih fleksibel, bisa bisa dari satu set kemana-mana pun. Jadi bisa loncat-loncat. Terus terus yang lebih poin-poinnya ini, jadi di fitur DFA itu ada transisi state-nya itu dari satu state hanya ada satu transisi untuk setiap simbol input. Nah, dari satu state bisa ada. Yang di DNFA itu ada banyak state yang yang bisa digunakan pada setiap simbol input. Jadi untuk yang kepastian pada DFA itu transisinya deterministik, artinya jalurnya sudah pasti. Namun sebaliknya dari NFA, kemungkinan jalur yang berbeda untuk satu input yang sama. Jadi itu state awal dari DFA itu hanya satu state awal, yang di NFA itu bisa lebih. Dan untuk strukturnya lebih kaku, dan di DFA itu lebih kaku dan terstrukturan, jadi tidak bisa diganti dan diubah-ubah. Terus yang ke NFA itu fleksibel. Terus yang terakhir itu implementasinya dari DFA lebih mudah diimplementasikan karena cuma satu jalur gitu loh. Jadi kita tinggal hanya lurus, jelas dari awal sampai akhir. Tidak ada eh, hal-hal yang ingin dicoba-coba. Nah, namun di NFA itu bisa kompleks. Kita bisa menggunakannya bisa ke jalur ini, jalur itu. Kita coba dulu ke jalur ini, jalur itu bisa cocok apa. Terus yang kedua, buat studi kasus sebuah mesin penjualan otomatis. Terus gambarkan otomatanya dari set awal, set akhir, serta fungsinya. Jadi di sini saya membuat tadi kasus dari pabrik minuman. Jadi pabrik minuman ini produksi banyak botol plastik setiap harinya dan dan pastinya dalam pabrik ini tuh memastikan kualitasnya itu baik. Setiap botol itu harus melalui tahap-tahap pemeriksaan otomatis sebelum diisi. Jadi proses ini pemeriksaannya dijalankan dengan mesin yang dirancang menggunakan logika FSA sehingga setiap botol akan melewati jalur pengecekan sesuai kondisi. Jadi yang awalnya itu pasti lewat S0. Terus jika deteksi awal menunjukkan kondisi botol normal itu input satu, maka botol dialihkan ke state satu. Untuk pemeriksaan keseluruhan dari sini, bila bentuk tidak sesuai, maka S2-nya itu dilakukan pengecekan ketebalan plastik. Sebaliknya, jika botol langsung terdeteksi tidak normal, maka input nol. Dan eh, pada state S3 itu, state 3 itu fokus pada pemeriksaan bagian leher. Terus jika botol-botol itu lolos dari pengecekan kualitas, maka lanjut ke final atau final state. Jadi menandakan botol itu layak untuk diisi minuman. Terus ini untuk gambaran otomatanya. Jadi komponen yang ada di gambar ini adalah seperti ini. Dan untuk mekanismenya itu state contohnya, contoh pergerakannya itu
S0. Nah, jika inputnya satu, maka ya lanjut ke S1 dulu. Dari botol normal masuk pemeriksaan bentuk. Nah, dari S0 inputnya nol itu maka akan lanjut bisa langsung di S3. Jadi botol tidak normal masuk apakah di apakah dari kenapa tuh kenapa langsung di S3? Jadi gini, botol itu kan pengecekannya tuh baik, ada yang dicek dari kualitas ketebalan dan juga leher botolnya itu sesuai apa tidak. Nah, jika dari itunya sudah tidak sesuai, maka langsung bisa ada S3. Untuk S2-nya itu bentuk tidak sesuai, atau ketebalannya yang tidak sesuai. Terus yang nomor tiga, itu adalah penyertaan FSA. Jadi, FSA itu eh, harus disederhanakan. Mengapa? Karena tuh FSA itu terlalu banyak state yang mungkin agak membingungkan ya. Jadi, kadang tuh orang bingung karena terlalu banyaknya state yang yang mungkin orang-orang awam aja mungkin masih bingung. Jadi penyediaan istilahnya sangat berguna karena bisa mengenali string yang sama tetapi bentuknya lebih ringkas daripada dipahami. Di contoh yang pertama itu automata event out. Jadi misalnya kayak ini yang dari code. Nah, gimana untuk konsepnya itu? Automata ini dipakai untuk pemeriksaan apakah jumlah angka satu dalam sebuah string binar genap atau ganjil. Jika genap, maka diterima, jika ganjil ditolak. Aja. Dia, jadi state awal itu even, karena sebelum apapun jumlah satu itu sama dengan nol dan nol itu genap. Gitu. Jadi kita even, dia pada satu tuh out. Terus baca nol tetap out, baca satu pindah ke even, baca nol tetap ke even, baca satu pindah ke out, jadi ditolak. Oh, alah, kau sebenarnya, hmm, jadi penjelasannya itu ya seperti ini. Jadi kalau yang event itu diterima, yang out itu ditolak. Ya, dilanjut ke nomor dua. Jadi, saya otomata pabrik botol valid dan invalid. Nah, saya mengulas dari kasus yang saya buat tadi. Dari validnya itu final state, invalidnya itu reject state. Jadi dari valid, jika membaca input satu berarti lolos pemeriksaan. Jadi valid, jika nol itu gagal langsung pindah ke invalid. Nah, ini contohnya. Jadi satu 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 diterima, satu satu nol satu itu ditolak karena terdapat invalid. Nol 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 ditolak karena semuanya invalid. Satu nol satu nol satu nol itu ditolak, nol nol ditolak. Jadi ketentuannya konsep apa itu yang valid dan invalid itu mekanismenya sama dengan tes, namun di sini lebih ke menekankan kalau itu kalau sudah invalid ya udah invalid, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, dan di sini simulasinya contohnya itu satu satu nol satu. Jadi meskipun dari ketiganya itu valid semua, namun terdapat salah satu inputan yang nol. Jadi ya udah botol itu ditolak karena pengecekannya itu dari salah satu inputan itu nol, yaitu tidak, yaitu invalid. Mungkin itu saja presentasi dari eh, tugas LKM yang setelah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.